Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa lagi dengan saya Fitri Hadi Suhaimi dalam menganalisa secara kritis dan mendalam serta sampai jauh. Topik kita kali ini adalah kalian pembohong dan pelaku polisi agama, bukan Anies. Kalian non-muslim usili kegiatan ibadah umat Islam. Kejadian kali ini mirip dengan kejadian tahun 2017-2018, yaitu ketika dengan usilnya Ahok melakukan penistaan agama dengan menafsirkan surat Al-Maidah 51. Padahal dia bukan umat Islam. Sekarang kegiatan ibadah umat Islam yaitu berhaji diusili pula oleh kalian yang bukan umat Islam. Kemiripan pelaku pencetusnya sama. Kalian non-muslim yaitu dulu Ahok dan sekarang dimotori oleh John Sitorus yang ternyata simpatisan Ahok ketika pilkada DKI dulu. Narasi John Sitorus ternyata hampir sama dengan Ahok, yaitu tentang kebohongan atau fitnah. Kebohongan yang mereka tebar adalah tentang fitnah yang menuduh Anies Rashid Baswedan melakukan kebohongan berupa mengaku diundang pemerintah Arab Saudi, yaitu tentang kebohongan atau fitnah. Kebohongan yang mereka tebar adalah tentang fitnah yang menuduh Anies Rashid Baswedan melakukan kebohongan berupa mengaku diundang pemerintah Arab Saudi. Seharusnya ibadah haji sama seperti ibadah lainnya adalah masalah pribadi, masalah umat beragama, sehingga umat beragama lain tidak punya hak untuk mengomentarinya, apalagi sampai disiarkan dan dinista ke publik. Masalah agama adalah masalah keyakinan atau iman. Mungkin aneh atau lucu, konyol atau kebodohan bagi pemeluk agama lain, tapi normal dan tidak ada masalah bagi pemeluk agama itu sendiri. Apalagi dalam pandangan umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas di negeri ini, bahwa masalah toleransi agama adalah tidak saling mencampuri urusan agama orang lain. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itulah sikap tegas toleransi beragama dalam ajaran Islam. Jadi tidak ada hak sama sekali bagi kafirun untuk mengomentari kegiatan ibadah umat Islam, walau seperti apapun. Sedikit saja ada singgungan tentang agama, bisa terjadi urusan yang besar. Anies korban fitnah kalian. Hari-hari menjelang Idul Kurban atau Idul Adha, Juni tahun 2023 menjadi hari pesta pora kaum yang memusuhi Islam. Sebaliknya menjadi hari yang tidak nyaman bagi umat Islam yang sering dinista dengan sebutan kadrun oleh kalian pembenci Islam. Pada hari tersebut kalian di media sosial berpesta pora, menista umat Islam dan memfitnah Anies. Ketika John Sitorus mendapat informasi bahwa Anies Rashid Baswedan menunaikan ibadah haji menggunakan jasa travel layanan haji Dream Tour, berkicaulah si John bahwa Anies berbohong mengaku diundang oleh pemerintah Arab Saudi. Anies berhaji menggunakan travel. Maka riuhlah jagat dunia maya dengan narasi bahwa Anies telah berbohong dan kadrun.
Mereka, para penista Islam tersebut, menganggap Anies tidak diundang oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi di musim haji tahun 2023. Ketidaktahuan dan sikap permusuhan mereka pada umat Islam yang menjadikan mereka mata gelap dan tuli dengan beramai-ramai langsung menuduh bahwa Anies telah berbohong, ngibul, dan kadrun. Para penista Islam dan politisi agama tersebut dengan dimotori oleh kafir harbi John Sitorus tidak segan-segan pada akun Twitter mengatakan tukang ngibul naik haji. Ketika Anies menjawab pertanyaan bahwa dirinya mendapat undangan dari pemerintah Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji, bukanlah kebohongan tapi kenyataan yang sebenarnya. Namun pernyataan itu dijadikan fitnah oleh kalian sebagai kebohongan. Bukan Anies, tapi kalian mempolitisasi agama. Hoak yang disebarkan oleh kalian adalah masalah ibadah haji, kegiatan ibadah umat Islam, rukun kelima. Tidak main-main. Ya, mereka jadikan ajang menyebar hoak dan hujatan ada kegiatan rukun Islam kelima, yaitu sadar tidaknya seorang sebagai umat Islam, tapi jadi bahan caci maki kalian. Kalian non-muslim telah lompat pagar. Caci maki ini kemudian menyebar ke media sosial lainnya seperti WhatsApp, dan tentu saja yang menyebar berita hoak tersebut bahwa Anies berbohong, ngibul, dan sebagainya dilakukan oleh kalian. Perbuatan kalian yang dimotori oleh John Sitorus ini sangat bernuansa Islamophobia. Serangan terhadap Islam dan terutama serangan terhadap Anies Rashid Baswedan. Perbuatan kalian yang dimotori oleh John Sitorus ini sangat bernuansa Islamophobia. Serangan terhadap Islam dan terutama serangan terhadap Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Hoak bahwa Anies berbohong adalah politisasi agama untuk menjatuhkan Anies dengan cara apapun. Ketika mereka mengetahui Anies akan pergi haji, mereka kesulitan untuk mengatakan hajinya Anies untuk kepentingan politik karena waktunya menjelang pilpres. Kesulitan mereka ternyata adalah Ganjar juga melakukan ibadah haji pula. Celah untuk menjatuhkan Anies saat ibadah haji adalah pengakuan Anies yang mereka jadikan sebagai kebohongan. Serangan terhadap Anies dan kebencian terhadap umat Islam ini juga ditemukan di grup WhatsApp, dengan ada yang mengatakan para habaib sebagai celeng-celeng atau babi. Hujatan terhadap umat Islam dan serangan terhadap Anies yang dilakukan oleh kalian ini jelas menodai kedukungan umat beragama di Indonesia, merusak keberagaman Indonesia sebagai kekayaan bangsa, merusak Bhinneka Tunggal Ika atau Pancasila, dan juga politisasi agama untuk menjatuhkan Anies dengan fitnah Anies pembohong saat beribadah haji. Fitnah terhadap Anies terpatahkan oleh datangnya pertolongan Allah. Umat Islam mencoba menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh John Sitorus dan kawan-kawan ini adalah hoak, fitnah, tapi mereka tolak mentah-mentah. Ada beberapa umat Islam yang mencoba meluruskan informasi ini, akhirnya terjebak karena dengan tidak sadar memberikan data hoak. Entah siapa yang membuatnya. Ada dua macam berita hoak yang menjebak umat Islam ketika mencoba meluruskan kebohongan John Sitorus. Besar kemungkinan berita hoak tersebut dibuat oleh para penista Islam pula, yang digunakan untuk menjebak para pembela Islam, khususnya pembela Anies. Tidak tanggung-tanggung. Salah satu yang terjebak adalah Profesor Musni Umar,
sehingga dibully habis-habisan oleh para pendusta pembenci Islam. Sang profesor dengan jiwa besar, beliau minta maaf atas kekeliruannya dan menghapus unggahannya. Justru permintaan maaf sang profesor ini dijadikan pembenar bahwa Anies telah berbohong. Alhamdulillah, Allah Maha Besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan pemerintah kerajaan Arab Saudi melalui akun Instagramnya atau IG menyebarkan foto-foto kegiatan mewakili Raja Salman. Pangeran Muhammad bin Salman menggelar seremoni tahunan untuk para pejabat negara Islam yang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Tulis SPA di Instagramnya. Putra mahkota yang juga penguasa de facto Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman, tampak menjabat bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan pada pemilu 2024 mendatang, yaitu Anies Rashid Baswedan. Foto saat MBS atau nama beken atau nama julukan dari Pangeran Salman dan Anies berjabat tangan itu dipajang di kantor berita Saudi SPA di akun Instagram resminya pada Jumat tanggal 30 Juli 2023. Kantor berita SPA dalam acara itu mengatakan Pangeran MBS sedang menjamu para tamu, para pejabat tinggi dari negara-negara Islam yang sedang menjalani ibadah haji. Pada kesempatan itu, SPA atau pemerintah Arab Saudi seakan memberikan klarifikasi di tengah diamnya pemerintah Indonesia terhadap hujatan atau bully yang menimpa seorang rakyat Indonesia, yaitu Anies Rashid Baswedan, calon presiden tahun 2024. Anies Rashid Baswedan memang bukan siapa-siapa. Beliau adalah rakyat biasa pada kesempatan itu. Calon presiden pun belum, karena belum terdaftar sebagai calon presiden. Tapi ternyata Arab Saudi lebih bisa menghargai Anies ketimbang pemerintah negaranya sendiri. Ironis memang, dan mungkin sekaligus tamparan bagi pemerintah Indonesia. Waspadalah Anies, serangan belum usai, tapi baru permulaan. Bagaimana dengan para penista Islam yang telah berbohong besar dan menyebarkan hoaks tersebut, terutama John Soros dan kawan-kawan? Apakah mereka akan dihukum, ditangkap atau diperiksa karena telah melakukan ujaran kebencian? Jangankan ditangkap, minta maaf pun mereka tidak bisa. Bagi orang-orang yang menghalalkan semua cara, memfitnah dan melakukan kebohongan adalah sah-sah saja, dan telah banyak dilakukannya. Diadilikah mereka? Enggak lah ya. Dengan terungkapnya kebohongan dan fitnah yang dilakukan oleh para pendusta dan penista agama dari kalian non-muslim tersebut, apakah kebencian dan permusuhan yang mereka tunjukkan itu selesai dan padam? Jawabnya tidak. Sesuai teori fenomena gunung es yang tampak permukaan sungguhnya sebagian kecil saja, padahal sampai jauh ke bawah mereka sungguh menyimpan dan terus mencari peluang untuk menghancurkan Anies Rashid Baswedan. Fitnah dan kebohongan akan terus mereka lancarkan. Bahkan yang paling konyol sekalipun, yaitu masalah kewarganegaraan Anies. Jika cara-cara halus sesuai konstitusi tidak bisa menjatuhkan Anies, maka cara yang paling kasar dan jahat pun akan mereka lakukan. Ingat, Allah telah mengingatkan kita, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Al-Baqarah ayat 192. Bukankah fitnah yang lebih keji dari pembunuhan
telah berkali-kali mereka lakukan. Maka tidak mustahil dengan pembunuhan. Karena tujuan dan tugas mereka gagalkan Anies apapun caranya. Demikianlah para sahabat dari kami. Semoga ini bermanfaat bagi kalian dan bagi kita semua. Dan mari kita selamatkan negeri ini.